Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi arus balik Lebaran di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Penerapan sistem satu arah gelombang kedua disiapkan secara situasional, bergantung pada kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Dari data posko terpadu GT Kali Kangkung, volume kendaraan menuju Jakarta sejak pukul 6 hingga 2 siang hari ini mencapai lebih dari 18.000 unit atau rata-rata 2.000 hingga 2.500 unit per jam. Jika volume kendaraan meningkat signifikan selama 3 jam berturut-turut, sistem satu arah akan diberlakukan. Kebijakan ini direncanakan berlaku pada 28 hingga 29 Maret 2026 mencakup jalur dari kilometer 414 GT Kali Kangkung hingga kilometer 70 GT Cikampek Utama. Dalam kunjungan ini, Menteri Dodi juga mengevaluasi kondisi res area kilometer 57 dan kilometer 62 di tol Jakarta Cikampek yang sempat ditutup saat arus mudik akibat penumpukan kendaraan. Kedua res area itu akan ditata ulang agar lebih nyaman dan tidak menimbulkan kemacetan di sisi jalan yang membahayakan keselamatan pemudik. Mudik pertama itu kita lihat kan di rest area di KM 57 sama di KM 662 itu memang jalur masuknya terlalu sempit, jadi itu memang kita harus tata. Ini setelah selesai urusan arus balik arus mudik, kita akan bentuk tim khusus, kita akan tata itu ulang khusus di dua rest area ini dulu, kemudian secara bertahap setelah dua area ini beres kita tata ulang. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini arus balik Lebaran di sejumlah titik. Ada jurnalis Berita 1 Widi Wicaksono di gerbang tol Kali Kangkung dan Alex Supriyadi di gerbang tol Cikatama. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kita mulai dengan Widi terlebih dahulu. Bagaimana kondisi arus balik di sana, Widi? Apakah ada kepadatan arus lalu lintas sore hari ini? Baik, selamat sore Adida Putri dan juga Dev. Saat ini saya melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung. Bisa dilihat di belakang saya untuk sore hari ini. Biasanya kalau kondisi sore ini menjadi jam-jam favorit bagi pemudik di arus balik Lebaran. Namun sore ini di gerbang tol Kali Kangkung arus kendaraan terpantau relatif ramai, cenderung lengang, masih didominasi oleh mobil pribadi yang mengarah ke arah Jakarta. Saat ini sistem one way lokal diberlakukan dari gerbang tol Banyumanik sampai gerbang tol Kali Kangkung, mengingat di gerbang tol di Banyumanik ini arus kendaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga diberlakukan sistem one way dari gerbang tol Kali Kangkung dari gerbang tol Banyumanik maksud saya sampai ke gerbang tol Kali Kangkung. Dan saat ini arus kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta masih didominasi oleh mobil pribadi berkisar sekitar 2.000 sampai 2.500 per jamnya. Bahkan siang tadi memang di bawah angka 1.000 per jamnya. Ini menunjukkan memang puncak arus balik sudah terlewati dan saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ramai cenderung lengang pada sore hari ini. Dinda dan juga Dev. Widi, bagaimana dengan penjagaan di tempat Anda melaporkan saat ini dan bagaimana juga dengan pantauan cuaca? Baik, saat ini untuk mengurai antrian kendaraan meskipun tidak terpantau cukup panjang antrian untuk mobil atau pemudik melakukan transaksi di gerbang tol Kali Kangkung, namun 10 gate utama ini diberlakukan termasuk juga satelit yang memang diperuntukkan bagi para pemudik yang memang diprediksi gelombang kedua ini terjadi pada hari ini. Namun memang arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung masih terpantau relatif ramai lancar. Ada petugas kepolisian yang masih bersiaga, bahkan tadi sebelum diberlakukan sistem one way lokal dari gerbang tol Banyumanik sampai gerbang tol Kali Kangkung, ini sterilisasi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian termasuk para petugas yang juga masih standby di gerbang tol Kali Kangkung untuk mengurai kepadatan jika terjadi kepadatan atau antrian panjang para pemudik saat melakukan transaksi di gerbang tol. Dev dan juga Adida. Baik. Kondisinya masih terpantau cukup lancar begitu dengan penjagaan-penjagaan yang sudah disiapkan juga. Nanti kita akan coba untuk pantau lagi bagaimana perkembangan di sana. Tapi untuk sekarang tahan dulu Widi, kita akan bergeser ke Alex yang sekarang ini juga sudah siap dengan laporannya di gerbang tol Cikatama. Alex, seperti apa situasi di gerbang tol Cikatama untuk sekarang ini? Apakah masih lancar? Sepertinya kalau dia dari kondisinya memang masih aman begitu ya? Ya, pemirsa Berita 1. Hari kedua penerapan one way yang berlaku sampai saat ini, arus kendaraan yang keluar dari
gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Arus kendaraan yang didominasi mobil pribadi terus mengalir menuju arah Jakarta dan sekitar. Dari data pengelola ruas tol Jasa Marga, arus kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat ada 26.651 kendaraan. Terhitung pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan arus kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek Utama ini menuju gerbang tol Cikampek Cikopo Purwakarta ada sekitar 11.615 kendaraan di jam yang sama. Sedangkan untuk gerbang tol Kaliburit, untuk arus kendaraan yang memasuki atau arus kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kaliburit ini menuju Jakarta tercatat ada 12.612 kendaraan. Sedangkan kendaraan yang memasuki gerbang tol Kaliburit menuju Bandung tercatat ada 21.645 kendaraan di jam yang sama. Perlu diketahui, imbas dari pemberlakuan one way ini, arus kendaraan dari arah Jakarta yang keluar dari gerbang tol Cikampek Jakarta mengakibatkan arus kendaraan yang akan melintasi jalan arteri menuju jalur Pantura jadi kepadatan karena adanya pertemuan arus di Simpang Mutiara dan Baik Cikampek. Sedangkan untuk arus kendaraan yang keluar di gerbang tol Cikampek Jakarta yang hendak menuju jalan arteri jalur tengah Subang melintasi Sadang Purwakarta terpantau lancar. Demikian yang dapat saya. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Alex dan sebelumnya juga ada rekan Widi di sana. Selamat sore rekan-rekan semuanya, selamat kembali bertugas.